Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Guru semangat, bunga kadang kuku kuah, selama si tamu malik, laku kita sulanasang, selama Syria kamarampasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Patut kita bersyukur kepada Tuhan yang telah menyertai kita, telah membimbing kita dalam segala aktivitas kita dalam 1 minggu yang lalu ini. Dan pada kesempatan ini kita dipertemukan kembali, khususnya dalam mempelajari tentang bahasa daerah dan secara khusus bahasa Toraja. Nah, dalam pertemuan kita pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang sinonim, antonim, dan beberapa materi yang nantinya kita akan mempelajarinya. Nah, dalam kesempatan ini, mungkin ada yang bertanya, kenapa dalam membawakan bahasa daerah ini, khususnya dalam bahasa Toraja, kenapa yang ditampilkan di situ adalah bahasa Indonesia? Saya memang sengaja membuat seperti ini supaya dalam mempelajari materi ini kita bisa memahami dengan baik. Karena kalau bahasa Toraja khususnya mungkin agak susah kita pahami. Jadi saya menggabungkan saja ini bahasa Indonesia dengan bahasa Toraja. Karena di sekolah yang saya tempati itu boleh dikata 30% siswa yang belajar di sana itu, apalagi di Toraja, banyak yang memang sama sekali tidak mengerti. Kalau umpamanya dalam membawakan materi ini saya lebih dominan menggunakan bahasa Toraja, makanya saya gabung-gabung saja di sini. Nah, jangankan yang berdomisili di luar dari Toraja, di Toraja sendiri banyak yang tidak memahami betul dalam penggunaan bahasa Toraja, terutama dalam apalagi kalau sudah menggunakan sastra. Ya, memang itu agak rumit. Toraja asli pun kadang mengalami kesulitan dalam memahami tentang sastra Toraja atau bahasa Toraja ini. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang sinonim. Jadi sinonim kemudian nanti masuk di antonim. Namun dalam contoh sinonim ini saya sekali lagi lebih dominan menggunakan dulu bahasa Indonesia supaya kita lebih gampang. Nanti dalam lanjutannya itu akan muncul bahasa Toraja. Nah,
Kalau minggu lalu saya sudah dalam pertemuan pertama saya sudah membahas sedikit tentang sinonim, ya sinonim. Lalu bagaimana kita memahami tentang itu? Ya kita pahami dulu penjelasan secara umumnya di situ, ya bahwa sinonim itu adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda, tetapi memiliki arti yang sama atau mirip. Ada contoh dulu dalam sinonim ini. Nah, contohnya di situ ada kredit. Ya, kesamaannya di situ mencicil. Ya, berdusta sama dengan berbohong, atau rajin sama dengan giat. Jadi sekali lagi ini adalah kesamaan kata. Haus sama dengan dahaga. Baju sama dengan pakaian. Nah, ini dalam sinonim. Nah, nanti dalam antonim ini akan beda lagi. Beda. Nah, tapi pertama kita harus memahami apa itu antonim. Ya, kalau sinonim itu kan sudah tadi. Nah, kita masuk dalam antonim. Antonim adalah hubungan semantik antara dua buah satuan ujaran yang maknanya menyatakan kebalikan, atau bertentangan, atau kontra yang satu dengan yang lain. Nah, tentu ada yang bertanya, apa itu semantik? Ya, merupakan bagian dari cabang ilmu bahasa yang mengkaji tentang makna yang mencakup jenis, pembagian, pembentukan, dan perubahan makna. Nah, yang lebih sederhana, antonim adalah suatu kata yang berlawanan makna dengan kata lain. Antonim adalah kata yang mengandung makna berlawanan, juga berfungsi untuk melengkapi kata-kata yang secara maknanya bertentangan. Nah, kita lihat. Nah, contoh antonim dalam bahasa Toraja. Ketika di sekolah yang saya tempati mengajar, ada dua sekolah yang saya tempati mengajar tentang bahasa daerah ini, atau khususnya bahasa Toraja. Ketika saya mencoba dulu dalam bahasa Indonesia, ya dalam bahasa Indonesia saya tuliskan, ya seperti ada di situ besar, panas, siang, susah, lambat, dan seterusnya. Artinya dari bahasa Indonesia dulu, lalu diterjemahkan dalam bahasa Toraja. Dan ternyata boleh dikata sebagian besar siswa agak kesulitan dalam menerjemahkan bahasa Toraja ini, bahasa Indonesia ini, dalam bahasa Toraja. Saya memperhatikan siswa lebih cepat mengerti kalau dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Lebih gampang kalau saya perhatikan itu, ya dari mereka. Tapi untuk menerjemahkan dalam bahasa Toraja, salah satu bagian yang menjadi kesulitan mereka itu. Ya, nah ada contoh dalam antonim bahasa Toraja. Nah, seperti yang ada di situ, Kapua. Kapua, ya lawannya di situ biti, ya. Artinya kebalikannya di situ ya, biti. Nah, besar lawannya kecil. Lalu malasu. Ya, malasu. Sibalikan nama dingin. Nah, ada di situ juga panas, ya lawannya di situ dingin. Kemudian masiang. Sibalikan nama bongi. Siang, malam. Masussa. Ya, masanang. Susah, senang. Kemudian mela, ya sibalikanna madomi atau madoi. Ya, ini dua bahasa yang artinya dalam bahasa Toraja itu madomi sama bangsa itu kedikwa madoi. Ya, cuma masing-masing wilayah di Toraja itu punya ungkapan yang berbeda, namun artinya atau maknanya sama. Nah, lambat cepat itu ya bahasa Indonesia. Kemudian mangura. Ya, mangura sibalikan nama tua, muda, tua.
Kemudian tuo mate. Tuo sibalikannya mate. Hidup lawannya mati. Itu ya. Kemudian magasa. Magasa sibalikannya meringan. Berat lawannya ringan. Kemudian do atau dao atau jao. Ya, sibalikannya diong. Jadi di Toraja saja ada beberapa wilayah yang tidak mengerti kalau dikatakan do. Ada juga wilayah yang mengatakan dao. Ada juga wilayah yang mengatakan jao. Yang itu artinya sama-sama di atas. Itu ya. Lalu sibalikannya itu diong. Jadi di atas, ya, lawannya di bawah. Kemudian menana. Menana, ya, sibalikan nama tutu atau seruan. Rajin, ya, lawannya malas. Kemudian manarang. Manarang sibalikannya baga, pintar, lawannya bodoh. Kemudian makarra. Ya, makarra sibalikannya malebe, keras dan lembe. Kemudian patalo. Patalo sibalikannya ditalo. Ya. Kina sibalikannya magasa. Apa? Masaga. Kina sibalikannya masaga. Nakotokiano kina tu. Biasa duka nakotokiano masaga. Ya. Kemudian baik dan nakal. Kemudian melo. Kadake. Bagus, jelek. Malompo, madoko. Ya, madoko sama maksudnya diko madodong. Orang Rentepo mengatakan madoko, yang orang Makale mengatakan madodong, gemuk dan kurus. Kemudian mama milik. Ya, mama milik. Tidur bangun. Mataran, mapundu atau popong. Ya, mataran, tajam. Ya, tumpul. Jadi ini ketika kata tumpul itu saya menyuruh siswa untuk menerjemahkan ini, dia bingung itu bagaimana. Itu ya, ada yang mengatakan mapundu, ada juga yang mengatakan popong. Nah, itu. Kemudian kanan kairi, ya, kanan sibalik ke lawanna kairi, sibalikanna kairi. Kanan kiri, ya. Kemudian tumangi, tumangi, ya, lawannya meta. Tolong diperhatikan dalam penulisan bahasa Toraja itu kata meta. Meta, mena. Kalau kata ini, ya, kata ini tidak double A-nya, maka itu lain pemahamannya. Karena pasti lain juga cara pengucapannya. Tumangi, ya, meta. Jadi itu meta, mena, kemudian masih ini, ya. Tapi dalam pengucapannya itu harus jelas. Ya, kalau ada sesuatu yang lucu dan orang ketawa, ya, di kuama apa remu meta. Ya, dentu lucu na meta. Ya, tapi dalam pengucapannya di sini ya harus jelas. Tak onda di kuah apa remu meta a. Tapi apa remu meta. Ya, kenapa engkau ketawa? Jadi itu penulisannya. Jadi kalau hanya satu a di dalam, bukan meta cara pengucapannya, tetapi meta. Apa remu meta. Tapi kalau double a, nah itu maksudnya kenapa kau ketawa? Ya, meta. Kalau dalam bahasa kerennya di situ, why are you laugh di situ, ya. Kenapa engkau ketawa? Meta. Ya, kemudian menangis itu tertawa. Kemudian kalando. Kalando kondi. Panjang, ya, pendek. Itu ya. Jadi kalau bahasa kerennya long and short. Itu. Nah, ini lagi. Itu tadi sudah ada, ya. Kemudian masero. Ya, masero sibalikan nama rutak. Ya, marota raka atau maruta itu sama semua. Ya, sama. Marota, marutak, marota, maruta. Itu masing-masing wilayah di Toraja itu punya ucapan yang ini, yang berbeda-beda itu, ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu ya agak gampang dia karena hanya mengatakan bersih lawannya kotor. Ya, jadi masero bersih, marutak, ya, marota atau maruta itu kotor, ya. Kemudian Buddha banyak,
Ya, Buddha sibalikannya Sidi. Banyak. Ya, lawannya sedikit. Kemudian malotong atau mabolong. Malotong. Ya, asu malotong, kemudian asu bolong, mabolong. Ya, mak bayu malotong atau mak bayu bolong. Itu sama. Ya, sibalikan nama busa, hitam putih. Nah, lalu male. Male sibalikan na sule. Pergi pulang. Kemudian muane baine. Malapu masaki. Jadi sehat dan sakit. Unno kok. Ya, sibalikan na bendan. Jadi duduk, lawannya berdiri. Ya. Kemudian matanik. Ya, atau apa? Matanik. Ya, sibalikan na mapai atau mapasi, itu sama. Ya, manis lawannya pahit. Kemudian marah. Ya, marah. Sibalikan na masuli. Masuli. Murah. Ya, lawannya mahal. Makamban. Ini makamban ya. Menipi. Sibalikan na manipi. Tebal, lawannya tipis. Buddha, ya, lawannya sidi atau sido. Ya, sedikit. Sido. Jadi apa itu ya? Sidiri, sidori, sama. Banyak lawannya sedikit ya. Kemudian merandang. Ya, merandang sibalikanna merengko. Basah, lawannya di situ kering. Nah, kemudian tua, tuka. Ya, tuka naik, ya. Lawannya solo turun. Ya, itu sebenarnya ada di situ ya, turun. Naik turun. Kemudian tasu, ya, lawannya mentama, keluar masuk. Ya, ini keluar masuk kelas itu, ya. Kemudian morai, ya, sibalikan nanoka, mau tidak, ya. Mau lawannya tidak mau. Sugi ada di situ, lawannya kalala, kaya lawannya miskin. Ya, kemudian tongan, ya, tongan sibalikan salah, benar salah. Nah, kambela, ya, lawannya kandapi, ya, jauh dekat. Nah, ini sekarang kita masuk dalam mengenal kata sapaan dalam bahasa Toraja. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai materi yang berkaitan dengan sapaan dalam bahasa Toraja, ya, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu sapaan. Ya, kita dipahang dulu toh, ditandai dulu kuma apa toh. Ya. Sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa seseorang atau pihak kedua baik tunggal maupun jamak. Nah, ini hanya penjelasan secara umum ya yang saya jelaskan dalam bahasa Indonesia supaya kita paham itu. Nanti dalam contoh ya, baru kita lihat, oh ternyata ini yang dimaksud dengan sapaan itu. Ya. Kalau saya tidak salah, ini dalam ini berkaitan dengan greetings, ya, greetings. Jadi kalau siswa masuk dalam ruangan apa, guru masuk dalam ruangan kelas, siswa itu biasanya mengatakan stand up please, itu ya. Ya, sapaan. Stand up please, give greetings. Atau stand up please, give thanks. Kalau dalam bahasa yang kerennya lagi. Jadi baik dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia maupun bahasa Toraja ada itu, ya, ungkapan sapaan. Nah, bagaimana kita menyapa seseorang itu, ya? Nah, selanjutnya kata sapaan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis menurut hubungan dekat, jabatan atau rasa hormat, hingga kata ganti orang. Nah, ada contoh, ya. Jadi kalau umpamanya dari kata mengenal sapaan ini saya jelaskan dalam bahasa Toraja monoton, ya tanpa digabungkan dengan bahasa Indonesia ini agak rumit bagi teman-teman yang tidak mengerti bahasa Toraja. Ya, di Toraja saja itu seperti yang sekolah yang saya tempati, banyak siswa di dalam itu yang ini katanya orang Toraja asli, tapi ya kalau sudah dalam ungkapan bahasa Toraja terus menerus
Nah, dia kesulitan dalam memahami itu, makanya saya mencoba seperti ini. Nah, pertama itu ya, pertama. Kata sapaan menunjuk hubungan kerabat. Seperti, ini kata sapaan yang ada kaitannya dengan hubungan kerabat kita, ya, keluarga dekat. Nah, contohnya di situ apakah terhadap nenek, kakek, ayah, ibu, paman, bibi, kakak, adik, dan sebagainya. Inilah yang dimaksud dengan hubungan kerabat yang lebih dekat dengan kita, ya, hubungan keluarga. Nah, kemudian yang kedua, kata sapaan yang berbentuk kata ganti. Ini muncul di bawah. Kamu, ya, kata ganti. Kamu, engkau, saudara, Anda, tuan, nyonya, nona, dan sebagainya di situ, ya. Itu yang berkaitan dengan kata ganti. Nah, kemudian kata sapaan yang menunjuk rasa hormat seperti yang terhormat atau yang saya hormati. Itu biasanya kita dengar seperti itu, ya. Yang saya hormati atau yang terhormat, Bapak Camat, Ibu Lurah, dan dengan jajarannya itu, ya, biasanya begitu. Kemudian yang keempat, kata sapaan yang diikuti nama seperti Saudara John, ya, Bapak Leo, Ibu John, dan lain-lain. Jadi itu ada nama yang disertakan di situ, ya. Itu dalam sapaan. Nah, kita lihat ini. Ini berikut ini adalah contoh sapaan dalam bahasa Toraja dan bahasa Indonesia. Nah, ini saya tadi sudah mengatakan lebih gampang dipahami kalau ada bahasa Indonesianya disertakan dulu itu, ya. Nah, yang pertama di situ, di atas itu, kalau kita lihat dulu dalam bahasa Indonesianya, ya, bagaimana kabar, ya, lalu di sananya itu ada di situ how are you. Nah, ini yang pertama, umban aku kareba atau umba susi kareba. Ya, umban aku kareba, umba susi kareba. Apa kareba? Nah, ini dalam bahasa Toraja ini sudah bisa 3 ungkapan di sini yang kita ungkapkan. Ya, khususnya dalam sapaan ini. Kalau bahasa Indonesia, sepertinya tidak terlalu rumit. Nah, yang rumit adalah seperti ini yang di sana ini, yang ada kata hawayu di situ. Saya pelajari, ini kata hawayu dalam bahasa Inggrisnya itu ada 3 juga. Bahkan boleh 4. Jadi kita boleh mengatakan kalau dalam bahasa Inggrisnya di situ kita bisa mengatakan how are you, how is everything, how is life. Itu dalam bahasa Inggris itu. Jadi sama dengan bahasa Torajanya di sini. 3 juga kita bisa ungkapkan. Ya, 3. Jadi umba nakua kareba, umba susi kareba, ya, apa kareba. Itu boleh. Ya, terserah mau gunakan yang mana. Umba nakua kareba, umba susi kareba. Nah, jadi tadi saya sudah katakan ini agak kalau dalam bahasa Indonesia itu ya spontan saja. Bagaimana kabarnya? Ya baik. Nah, lalu di sananya tadi yang saya bandingkan dengan bahasa Toraja ya itu boleh. How are you, how is everything, how is life, dan ada lagi satu itu. Nah itu, ya. Ya tergantung dari ini. Jadi kalau hanya satu yang kita tahu itu ya agak susah kita menjawabnya, merespon. Nah, kemudian selamat melambi. Ada di situ selamat melambi. Ini dalam penulisan bahasa Toraja, saya tekankan lagi bahwa ini yang koma atas. Koma atas. Ada dulu yang katanya menulis itu salama menggunakan ki. Ada juga yang menggunakan g. Bahkan ada yang menggunakan k. Jadi itu koma atas itu dia diganti dengan ki, g, dan k. Itu dulu. Tapi kalau setelah direvisi tidak lagi menggunakan, ya itu sudah tidak dibenarkan. Kalau menggunakan ki, yang koma itu diganti dengan ki atau k atau g. Jadi yang benar adalah selamat melambi. Ya, selamat pagi. Kemudian selamat tanggal lo. Ya, jadi ini ada double tanga.
ya, terserah. Tanga, ya. Jadi dua-duanya ini benar. Double eng dengan tidak, itu dua-duanya benar. Ya, jadi selamat tanggal loh, selamat siang. Cuma jarang kita dengar yang ungkapan-ungkapan seperti ini, ya. Lebih dominan kita menggunakan selamat siang untuk kita semua. Ya, walaupun ya tempat acaranya di situ adalah yang berkaitan dengan adat dan budaya orang Toraja. Itu selamat sore. Ya, selamat makaruen boleh. Selamat mabongi. Ya, atau bongi melo. Ya, selamat malam. Jadi itu boleh itu selamat malam itu. Ya, bongi melo atau selamat mabongi, ya. Sama. Kemudian manasu mereka. Ini kata manasu mereka, banyak orang yang mempertanyakan tentang ungkapan seperti ini. Karena kalau dikatakan, ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, apakah sudah masak? Yang sebenarnya intinya ini adalah bukan menanyakan yang bahasa Indonesianya ini. Artinya yang tujuannya adalah untuk makanan, bukan. Tapi ini adalah ungkapan atau sapaan yang sopan, yang dilakukan oleh pendahulu kita. Jadi kalau dia bertamu ke rumahnya orang, ungkapan yang pertama dia katakan itu, ungkapan yang halus dan bagus katanya, ya, manasu mereka. Ya, itu ya, jadi jarang menggunakan selamat melambi, selamat tangalo, selamat makaren, selamat mabongi atau bungi melo, jarang. Ya, tapi yang lazim digunakan adalah manasu mereka. Itu ungkapan yang halus itu, ya. Orang Toraja gunakan. Kemudian selamat minggu, ya. Selamat hari Minggu. Biasanya to'om. Apalagi Susi Sangmai dalam liturgi itu ya menggunakan bahasa Toraja dari awal sampai akhir, itu ya. Dan banyak memang orang ragu-ragu dalam bacaan itu. Nah, kemudian selama untamui allo kadadian. Ini juga saya perhatikan dalam ucapan-ucapan selamat, khususnya hari ulang tahun, lebih dominan menggunakan bahasa Inggris, happy birthday. Ya, happy birthday. Kemudian apa di situ bahasa Indonesianya, ya lebih kebanyakan menggunakan itu 80% itu ya panjang umur dan sehat selalu. Tapi jarang sekali orang menggunakan selama untamui allo kadadian. Kenapa seperti itu? Karena untuk menerjemahkan bahasa Indonesia ini, ya, selamat ulang tahun, ya, panjang umur dan sehat selalu, sepertinya lebih gampang dia mengerti itu, ya, dengan bahasa Inggrisnya happy birthday daripada menggunakan bahasa Toraja. Makanya karena tidak dipaham betul sehingga jarang menggunakan selama untamui allo kadadian. Ya, makanya kalau ada yang ulang tahunnya, saya lebih dominan menggunakan bahasa Toraja ini. Selama untamui allo kadadian. Ya, dia naupa anna tontong pasakena puang. Nah, itu. Nah, kemudian kisule padolo, kami pulang dulu ya itu, ya. Kemudian taruh padolo, ya. Mau terus dulu ya, itu. Mau terus dulu, kami mau terus dulu. Pirang mau bongi, ya, pirang bongi saimi. Pirang bongi mau saimi. Pirang mau bongi mi pirang mau bongi, pirang bongi mau rampomi. Itu sudah berapa ungkapan di situ? Ya, sudah berapa lama Anda tiba? Ya, kalau bahasa kerennya di situ ya gampang sekali. When did you arrive here? Jadi itu ya. Jadi tidak jadi masalah itu. Tapi yang penulisan, ya ini penulisan dalam bahasa Toraja ini yang memang rumit. Cara pengucapannya pun juga memang unik. Nah, kapan kita salah pengucapan dalam bahasa Toraja, maknanya salah, ucapannya lain-lain dan maknanya lain. Itu ya. Kemudian piran mi rampo, piran mi saya sama bang siato. Kapan Anda tiba? Itu. Kemudian mindar sangami, siapa nama Anda? Kemudian kurre sumanga. Ini kurre sumanga ketika saya memberikan contoh apa tugas anak-anak yang kedua sekolah itu rata-rata ini komanya di atas itu dia menggunakan K. Dia menggunakan K. Jadi dia mengatakan kurre sumangak.
Ya, dalam penulisan itu salah total. Kalau koma itu diganti dengan K, tidak ada itu. Kemudian ada juga yang menggunakan kurre spasi sumanga, salah. Jadi ini harus gabung kurre sumanga pada moto. Ya, kurre sumanga Buddha. Terima kasih banyak. Itu. Nah, kemudian umbara muni, strep umbara minai, itu dua-duanya. Kemudian umbara munai. Ya, muni kalau menggunakan dikatakan muni, umbara muni. Nah, itu harus double i. Ya. Harus double i. Muni. Tahu apa? Umbara muni, tapi umbara muni. Kemudian umbara minai. Oke, boleh. Umbara minai. Kemudian umbara munai. Itu sama semua itu ya. Di mana kamu tinggal, ya, atau di mana Anda tinggal itu. Kemudian malekumimai. Ini jadi tujuannya mempelajari bahasa Toraja ini ada ungkapan-ungkapan yang ada kaitannya dengan etika. Yang mungkin selama ini kita tidak bisa membedakan dengan siapa kita ngomong. Nah, seperti contoh 16 ini, male komi mai. Ini ungkapan yang halus. Jangan sampai itu mi-nya di situ dihilangkan. Male komai. Ya, male komai, male komu mai itu sama ya. Jadi ada mi, ya male komi itu ungkapan yang halus, male komi, male komu mai. Itu juga ungkapan yang halus. Kemudian male komai ini ungkapan yang kasar. Ya, jangan sampai kita tidak bisa membedakan dengan siapa kita ngomong. Jadi kalau orang yang lebih tua daripada kita, ya, ini dua bahasa, malekomimai nenek, malekomumai nenek. Nah, kalau dia adalah adik, ya adik, oke, kita menggunakan malekomai, ya malekomai. Kalian atau Anda datanglah. Jadi tolong itu diperhatikan, harus diperhatikan ini, ya. Nah, kemudian malekomuraka. Malekomiraka itu sama. Malekomuraka pasa. Malekomiraka. Ini bahasa yang halus juga ini ya. Apakah kalian pergi ke pasar? Ya. Kemudian sulemo, saya sudah pulang. Denraka. Ya, denraka adakah? Kemudian malapu-lepu siakomi. Ya, apakah kalian baik-baik saja? Sehat-sehat saja. Itu ya. Kemudian talendu opa. Ya, mari singgah. Ya, kemudian umbara misulei. Misulei. Jangan umbara musulei. Kalau menggunakan musulei itu boleh juga, tapi itu adalah ungkapan yang kita bisa ungkapkan di pada adik kita ya, umbara musulei. Kemudian ini sapaan dalam bentuk sastra Toraja. Nah, ini yang tadi itu adalah juga sapaan. Ya. Ini bentuk sastra, ya, sapaan dalam bentuk sastra Toraja yang digunakan khusus dalam acara rambutuka atau rampanan kapak. Ya, lain juga yang sastra yang kita gunakan dalam rambu solo. Ada juga itu, ya. Tapi ini khusus dalam acara rambutuka. Ada contoh. Jadi ini khususnya saat melamar calon pengantin. Ini banyak yang tanyakan ini, mau belajar tentang ini. Siswa-siswa yang saya ajar itu mau mempraktekkan model-model seperti ini. Secara khusus dalam lebih banyak menggunakan sastra Toraja ini. Nah, ada contoh. Jadi ini rampo ma'adede ba'ba dalam bahasa Toraja artinya datang mengetuk pintu. Ya, ritual ini merupakan prosesi adat dalam hal melamar calon mempelai wanita sebelum proses pernikahan. Jadi itu di Toraja kalau ada yang mau menikah, masuk dalam rumah tangga yang baru, ya ada prosesinya itu. Orang melamar dulu. Ya, setelah itu kalau sudah diterima sekapur siri yang dibawa, ya, karena kalau namanya saja pergi melamar, pangan, ya, yang kita bawa di situ ada tembakau, ada kapur, ada siri dan ada pinang. Ya,
Dan saya perhatikan banyak juga daerah-daerah yang seperti itu menggunakan hal-hal seperti itu dalam hal melamar. Nah, jadi yang kita bawa itu tembakau, sirih, pinang, ada juga kapur. Nah, kalau yang kita bawa itu ya dalam hal melamar itu dan dimakan oleh pihak perempuan, wah itu tandanya kita sudah diterima itu. Tapi sebelum kapur, sirih, pinang, dan tembakau yang dibawa itu, ya ada hal-hal tertentu yang harus dilakukan. Ya, makanya di sini muncul namanya rampo ma'adede ke ba'ba. Dalam bahasa Toraja artinya datang mengetuk pintu. Ya, jadi ritual ini merupakan prosesi adat dalam melamar calon mempelai wanita sebelum proses pernikahan. Nah, ada prosesnya. Cara pertama, ya ini L yang saya tulis di sini adalah laki-laki. Jadi ma'adede ke ba'ba dengan hitungan 3 kali 3 jadi jumlahnya 9 kali. Ya, 9 kali hitungan yang biasanya diwakili oleh salah seorang tokoh dari pihak laki-laki yang banyak mengetahui tentang sastra Toraja yang dulunya dikenal sebagai Tomina atau Gora-Gora Tongkon yang sekarang disebut lagi Gora-Gora Mali. Jadi orang ini yang tahu sastra Toraja, yang dituakan di dalam keluarga, yang tahu betul tentang bahasa Toraja. Nah, ini yang sebagai digunakan untuk membuka pintu. Ya, menggunakan bahasa-bahasa khusus itu ya, seperti yang ini nanti. Nah, pada saat pihak laki-laki dengan beberapa anggota keluarga serta tominanya datang ke rumah pihak perempuan, dan biasanya pintu rumah pihak perempuan ditutup dan berada dalam rumah bersama dengan anggota keluarga lainnya serta tominanya, dan pihak tomina laki-laki datang mengetuk pintu dengan hitungan 3 kali 3 ketukan. Ya, sama dengan 9. Dan setelah itu diketuk oleh tomina pihak laki-laki 9 kali, maka tomina pihak perempuan menjawab dengan mengatakan, ada bahasa-bahasa yang ini ya. Nih. Nah, wanita, ada itu W di situ, artinya wanita. Menjawab. Ya, ketika pintu itu diketuk, ya, tadi itu 3 kali 3 sama dengan 9 ketukan, tidak boleh lebih, harus itu memang, ya. Mindarate rampun dede ke ba'ba meniki untuk pesulurakan ki. Itu laki-laki, ya. Jadi yang menjawab tadi itu adalah mindarate rampun dede ke ba'ba meniki untuk pesulurakan ki. Nah, kemudian tomina pihak laki-laki menjawab, ada di situ mengatakan kami to rampo sola, ya, Maria la urampanan kapak lako. Apa? Yang laki-laki, kami to rampo sola Martin la urampanan kapak lako Maria. Giring-giring kipadolo lale mantai lalan unula rampuan pangan tetena rampanan kapak. Ya, bungkaran kan ba'ba. Nah, ini agak singkat juga, jadi boleh ini. Boleh kita gunakan, ya. Kemudian wanita kurisumanga tukar rampuan mi sola nasang mentamo kunai. Pintu dibukakan, pintu dibuka. Nah, baru masuk, dan setelah masuk pintu itu dibukakan, keluarga laki-laki masuk dengan membawa yang saya katakan tadi, pinang, tembakau, ada juga sirih di situ ya. Nah, baru makan dimakan di situ ya. Sebagai tanda bahwa akan diterima. Ada cara yang kedua. Cara kedua, ya. Pihak laki-laki yang diwakili tomina berdiri di depan pintu rumah. Ya, di depan pintu rumah rumah perempuan dan berkata, ini dia tidak ketuk lagi. Dia tidak ketuk pintu, tapi dia langsung mengatakan di pintu itu, kulambi mo tebam bana tondok, unisu mo elan una ana tepang leon. Lalangan mora, mikutana londong mio sikitan damasiang, kuma umba mora, patulalanna, banuan na simbolo manik, isungan na torroi lokon nerara. Ia mora keede, kipatu, rampu kilando lalanni, daumo atau domo, tebam bana eran isungan na lemporarakmu, bungkaran mo ba'ba manikmu, sorong mi ampang lelianmu, lanau lain de londong umuane rumampan kapa umpakula pesulian nalo. Nah, pihak perempuan yang ada di situ, tominanya
Ya, tomina pihak perempuan menjawab, maleso mo sanda maleso. Ya, lempan tama talinga duangki, masyang sambu mo lolong tama suling pak perengingki, lamuembe mo bambanairanki, lamu kala apa mo ampang lelianki. Artinya kita sudah pihak laki-laki sudah diterima, ya sudah diterima di situ dengan ungkapan-ungkapan itu. Nah, ini kemudian ada lagi cara yang ketiga. Nah, ini ada cara yang ketiga, ya. Ada cara ketiga, ada pihak muane. Nah, sebenarnya ini ada beberapa cara yang kita bisa gunakan di sini, ya. Jadi muane bersama dengan keluarga diwakili tomina mikutana mengapari na ditutup bang arte ba dan syara kampu banua lante banua. Sebenarnya saya mau mencoba ini menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, tapi ya nanti kita lihat bagaimana situasinya. Nah, kemudian ini baine bersama dengan keluarganya yang berada dalam rumah yang tertutup diwakili oleh tomina mengatakan tabe kepada lamban siman. Ya, lanjutan dari ini yang dari atas tadi itu sebenarnya ini cara yang ketiga, tapi memang agak lebih panjang sedikit cara yang ketiga. Jadi yang kalau kita mau pergi melamar nanti, ya lebih baik kita menggunakan cara yang pertama dengan yang kedua. Itu lebih singkatnya. Kemudian itu nanti setelah selesai dari apa yang pertama kita gunakan atau yang kedua atau yang ketiga, nanti jangan lupa ada kata kuncinya di bawah. Ya, jadi kalau yang dikatakan atau diungkapkan oleh pihak tomina pihak laki-laki, maka ada di bawah. Ya, kata kuncinya itu di bawah. Ra dan mau kurangi. Tilantak tama talinga mindan namo londong la parampo nina. Ya, silopak melo mo londe sikadendek mo kamara, masyang sambuk mo talinga duangki, masiro pinam mo rampo tama pak tomalingki, kurre sumanga. Ya, jadi ini kata kurre sumanga di sana, ya kurre sumanga. Biasanya itu kan kalau dalam bahasa Indonesia kita mengucapkan terima kasih. Jadi kalau dalam bahasa Inggris di situ ya kadang orang mengatakan itu thank you very much. Nah itu ya. Jadi kusangan bayi pada moto kasih temuan ta dan lupa na tontong buang umpasa keki kurre sumanga. Ya. Sekian dan terima kasih.